Pengertian. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Menurut Lihat Alis Jahbana, istilah komposisi adalah kata majmuk. Ciri-ciri komposisi. 1. Memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. 2. Unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis. Jenis-jenis komposisi. Yang pertama, komposisi nomina. Komposisi nomina merupakan komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Contoh komposisi kakek nenek jika dijadikan kalimat nomina menjadi kakek nenek pergi berlibur. Komposisi nomina dapat dibentuk dari dasar, antara lain a. Nomina-nomina seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. B. Nomina verba seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. C. Nomina adjektiva seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. D. Adverbia nomina seperti banyak uang, banyak buaya, dan beberapa murid. Macam-macam komposisi nomina. 1. Komposisi nomina bermakna gramatikal. 2. Komposisi nomina bermakna idiomatik. 3. Komposisi nomina dengan adverbia. Satu, komposisi nomina bermakna gramatikal. Gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan makna dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan suatu komposisi nomina antara lain gabungan biasa, bagian, kepunyaan atau pemilik, asal bahan, asal tempat, bercampur atau dicampur dengan, hasil buatan, tempat melakukan sesuatu, kegunaan tertentu, bentuk, jenis, keadaan, gender atau jenis kelamin, model, memakai atau menggunakan, yang di, ada di, yang bisa melakukan, wadah atau tempat, letak atau posisi, mempunyai atau dilengkapi dengan, jenjang, tahap atau tingkatan, rasa atau bau. Yang kedua yaitu komposisi nomina bermakna idiomatikal. Komposisi nomina bermakna idiomatikal adalah komposisi nomina yang memiliki makna idiomatik baik berupa idiom penuh maupun idiom sebagian.
Idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun secara gramatikal. Contohnya yaitu orang tua menjadi ayah dan ibu, meja hijau menjadi pengadilan. Sedangkan idiom sebagian adalah yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya. Contohnya yaitu pakaian kebesaran, gaji buta, koran kuning. Yang ketiga yaitu komposisi nomina bermakna adverbia. Komposisi nomina bermakna adverbia yaitu komposisi yang dibentuk dari kelas adverbia dan kelas nomina. Makna komposisi jenis ini ditentukan oleh makna leksikal dari kata adverbia itu. Adverbia yang mendampingi nomina adalah adverbia negasi seperti bukan, tiada, dan tanpa. Adverbia yang menyatakan jumlah seperti beberapa, banyak, sedikit, sejumlah, jarang, dan kurang. Contohnya yaitu tanpa uang, beberapa siswa, sedikit air. Jenis komposisi yang kedua yaitu komposisi verbal. Komposisi verbal adalah komposisi pada satuan klausa berkategori verbal. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar 1. Verba ditambah verba dengan contoh menyanyi menari. 2. Verba ditambah nomina dengan contoh makan tangan. 3. Verba ditambah adjektiva dengan contoh berkata keras. 4. Adverbia ditambah verba dengan contoh belum jumpa. Ada 3 macam komposisi verbal, yaitu yang pertama, komposisi verbal bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukan komposisi verbal, muncul beberapa makna gramatikal, antara lain adalah makna yang menyatakan a. Gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata, dan makna gramatikal gabungan biasa ini akan terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna. 1. Kedua unsurnya memiliki komponen makna yang sama sebagai dua buah kata bersinonim, misalnya kasih sayang. 2. Kedua unsurnya merupakan anggota dari satuan medan makna, misalnya baca tulis. 3. Kedua unsurnya merupakan pasangan berantonim, misalnya jual beli. B. Gabungan mempertentangkan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsurnya merupakan pasangan berantonim, misalnya hidup mati. C. Sambil, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata sambil. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsurnya itu merupakan dua tindakan yang dilakukan bersamaan. Unsur pertama memiliki komponen plus tindakan dan plus gerak. Unsur kedua memiliki komponen plus tindakan dan min gerak, misalnya datang membawa. Kedua, komposisi verbal bermakna idiomatikal. Komposisi yang maknanya tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksikal maupun gramatikal, misalnya makan garam dalam arti pengalaman, makan kerawat dalam arti sangat miskin, gigi jari dalam arti tidak mendapatkan apa-apa. Ketiga, komposisi verbal dengan adverbia.
Sebuah verba dalam statusnya sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa bisa didampingi oleh sebuah adverbia tertentu, tetapi bisa juga didampingi oleh dua buah adverbia atau lebih. Contoh adverbia pendamping verba adalah A. Adverbia negasi, tidak, B. Adverbia kala, sedang, C. Adverbia keselesaian, sudah. Jenis-jenis komposisi. Komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal sendiri memiliki makna, yaitu komposisi yang ada pada satuan klausa berkategori adjektifal. Misalnya komposisi molek dalam klausa berikut ini. Gadis yang molek itu duduk termenung. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dari dasar sebagai berikut. Yang pertama, adjektiva plus adjektiva seperti tua muda, besar kecil, dan putih biru. Yang kedua, adjektiva plus adjektiva seperti merah darah, keras hati, biru laut. Yang ketiga, adjektiva plus verba seperti takut pulang, malu bertanya, berani pulang. Yang keempat, adverbia plus adjektiva seperti tidak berani, sangat indah, dan agak nakal. Macam-macam komposisi adjektifal. Ada beberapa macam-macam komposisi adjektifal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Yang kedua, komposisi adjektifal bermakna idiomatikal. Yang ketiga, komposisi adjektifal dengan adverbial. Komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Komposisi adjektifal bermakna gramatikal ini dalam pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal, antara lain adalah makna yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah gabungan biasa. Gabungan biasa ini membentuk makna sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Selanjutnya adalah alternatif atau pilihan. Kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau. Makna gramatikal ini dapat terjadi apabila kedua unsurnya mempunyai komponen makna yang bertentangan sebagai pasangan yang berantonim. Misalnya buruk, panjang, pendek, kalah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah seperti. Di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata seperti. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila unsur pertama memiliki makna warna, sedangkan unsur kedua memiliki komponen makna benda berwarna. Misalnya merah jambu, merah darah, hijau daun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah serba. Dapat diperoleh apabila kedua unsurnya berupa dasar yang sama dan memiliki komponen yang sama. Contoh, mereka memakai pakaian putih-putih. Selanjutnya adalah untuk. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila unsur pertama memiliki komponen makna sikap batin dan unsur kedua memiliki komponen makna kejadian atau peristiwa. Contoh, takut pulang. Selanjutnya adalah kalau. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila unsur pertamanya memiliki komponen makna perasaan batin dan unsur kedua memiliki komponen makna tindakan. Contoh, sedih mendengar dan malu bertanya. Komponen adjektiva bermakna idiomatikal. Komposisi yang bersifat adjektiva yang maknanya tidak dapat diprediksi secara leksikal ataupun gramatikal. Misalnya panjang usus dalam arti sabar. Komponen adjektiva dengan adverbial. Hanya ada dua macam adverbial yang mendampingi adjektiva untuk membentuk komposisi adjektival, yaitu
Adverbia negasi tidak pada tidak bagus. Adverbia derajat agak pada agak tinggi.